Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Dr. Randes Muhammad Sabarudin MA, selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Sektor Publik, dan yang kami banggakan teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pagi hari ini kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai topik bahasan kami, yaitu mengenai perception and communication. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang sekarang hadir dalam room ini. Yang pertama ada Zidan Akbar yang akan menjelaskan materi pertama, yakni perception, dan Muhammad Novendra Priyayuda yang akan menjelaskan materi yang kedua mengenai communication. Kemudian saya sendiri, Linda Wandira, yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini selaku moderator. Next. Rangkaian materi yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini, yang pertama ada definisi persepsi, ciri umum persepsi, faktor-faktor persepsi, ada definisi komunikasi, komunikasi kompeten, pedoman-pedoman komunikasi, serta kesimpulan. Teman-teman, untuk membuka diskusi kita pagi ini, ada baiknya kita untuk menonton video ini terlebih dahulu untuk memperkuat pemahaman kita mengenai materi ini. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Pernahkah kamu bersama temanmu melihat hal yang sama tapi apa yang kalian pikirkan berbeda? Atau pernahkah kamu penasaran dengan orang yang memandang sesuatu secara berbeda? Hal itu disebabkan oleh persepsi. Apa itu persepsi? Secara sederhana, persepsi dapat diartikan sebagai proses yang terjadi di dalam diri seseorang, dimulai dari diterimanya rangsangan seperti melihat, meraba, ataupun mendengar. Sampai rangsangan itu diproses di dalam pikiran seseorang, disadari, dan dimengerti oleh orang tersebut. Lalu, apa yang membuat persepsi kita bisa berbeda? Setidaknya ada 5 hal yang membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda. Ada fisiologis, minat, kebutuhan, pengalaman, dan suasana hati. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua, minat. Seseorang memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang keempat ada pengalaman. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. Yang kelima ada suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktunya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua, minat. Seseorang memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek.
Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang keempat, ada pengalaman. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. Yang kelima, ada suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Itulah beberapa hal yang menyebabkan kenapa persepsi tiap orang bisa berbeda. Jadi, jangan kaget apabila ada temanmu yang berbeda pendapat denganmu dalam melihat suatu hal walaupun melihat hal yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wah, sangat menarik sekali bukan videonya dan tentunya akan menambah pengetahuan kita. Selanjutnya, kita akan menyimak penyampaian materi dari Saudara Jidan Akbar yang akan menjelaskan mengenai persepsi. Kepada Jidan Akbar, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih dari moderator atas waktunya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari persepsi. Jadi, persepsi itu berasal dari istilah Latin, yaitu perception, sebagai yang dimana berarti sebagai pemberian makna pada stimulus indrawi atau sensori stimuli. Nah, stimuli ini juga berasal dari sebuah hasil tangkapan penginderaan terhadap suatu objek, insiden, dan atau hubungan dalam suatu gejala yang kemungkinan diproses oleh otak. Umumnya istilah persepsi digunakan untuk menyampaikan insiden yang telah dilewati atau pernah dialami. Jadi secara diambil kesimpulan bahwa persepsi merupakan sebuah proses dalam menentukan, mengatur, serta memakai setiap hal yang ada dalam pandangan kita. Hal ini dapat diartikan sebagaimana bahwa persepsi merupakan proses penerimaan rangsangan secara sadar, dan dalam penerapannya diperlukan kefokusan yang tinggi dalam mendeskripsikan apa yang diamati oleh panca indera. Baik, mungkin selanjutnya saya akan membahas mengenai proses persepsi itu sendiri. Nah, menurut George Kelly pada tahun 1955, pertama kali mengembangkan teori skema konstruktivisme yang dibagi atas 4 jenis, yaitu ada prototype, yang kedua ada konstruksi pribadi, ada stereotype, dan script. Jadi, mungkin saya akan membahas satu persatu. Jadi, prototype merupakan struktur ilmu pengetahuan yang diartikan bahwa contoh terbaik itu atau representatif dari beberapa kategori. Nah, yang kedua itu ada konstruksi pribadi yang merupakan parameter mental yang memungkinkan memposisikan diri pada stimulus yang sepanjang dimensi bipolar penilaian. Habis itu ada yang ketiga, yaitu stereotipe, yang merupakan generalisasi prediktif tentang orang dan situasi. Stereotip ini juga dapat akurat dan dapat tidak akurat juga, karena dari stereotip ini juga tergantung kepada kemampuan individu itu sendiri. Yang keempat ada script, yaitu merupakan panduan tindakan terhadap apa yang dialami dan diamati. Jadi script itu dapat diartikan bahwa dia memiliki urutan kegiatan yang mendefinisikan apa yang pribadi dan orang lain harapkan, begitu. Mungkin selanjutnya yaitu ciri umum dari persepsi. Jadi ciri umum dari persepsi itu yang sebelumnya telah dijelaskan di video tadi. Mungkin saya akan menambahkan ada 5 ciri umum dari persepsi itu sendiri. Yaitu yang pertama ada modalitas. Nah, modalitas ini merupakan rangsangan
yang diterima yang seharusnya sesuai dengan modalitas tiap panca indera. Jadi panca indera itu memiliki modalitasnya sendiri seperti mata melihat sesuatu objek, telinga mendengar dan lain sebagainya. Habis itu yang kedua ada dimensi ruang, yang dimana bahwa dalam persepsi ini bersifat ruang dalam artian kita dapat mengatakan ukuran sebuah benda. Jadi dalam sebuah ruangan kita dapat lihat seberapa luas dan kita juga dapat mengukur kiranya ruangan itu berapa ukurannya, begitu. Habis itu yang ketiga yaitu ada dimensi waktu yang dapat mengartikan cepat, lambat, muda, tua, dan lain sebagainya. Habis itu yang keempat ada struktur konteks yang diartikan bahwa keseluruhan yang menyatu. Jadi dalam segala hal sesuatu dalam dunia ini, dunia pengamatan khususnya memiliki struktur yang saling menyatu dengan konteksnya. Yang kelima ada dunia penuh arti yang memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kecenderungan akan melakukan pengamatan terhadap gejala yang mengandung makna serta ada hubungannya dalam diri manusia. Jadi setiap manusia itu tidak serta-merta langsung ikut langsung melakukan pengamatan, tapi dia cenderung melakukan pengamatan terhadap apa yang menurut dia itu memiliki makna dan hubungan terhadap dirinya sendiri. Oke, mungkin yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada fisiologi. Nah, fisiologi ini diartikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam kemampuan sensorik dan juga fisiologinya. Mohon maaf. Segalanya itu tergantung pada kondisi tiap individu. Jika kondisinya baik, maka persepsi terhadap sesuatu yang ditangkapnya akan ikut baik juga. Begitu juga sebaliknya. Begitu. Yang kedua ada budaya, yaitu dalam budaya ini cukup kental dalam bagaimana cara kita mempengaruhi persepsi, karena budaya itu berasal dari cipta karsa dan nilai-nilai dalam masyarakat yang ada dalam lingkungan kita itu sendiri, sehingga perbedaan budaya dapat mengakibatkan perbedaan persepsi pula. Habis itu yang ketiga ada kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif setiap orang memiliki kompleksitas kognitif yang berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena kemampuan kognitif ini tergantung jenis kemampuan skema yang mereka dapatkan bisa digunakan dan juga bisa digunakan untuk memahami segala sesuatu. Yang keempat yaitu peran sosial, yaitu yang dimana maknanya membentuk harapan orang lain kepada kita sesuai dengan peran sosial yang kita di masyarakat. Peran tersebut juga dapat mempengaruhi seseorang dalam tingkah lakunya, begitu. Habis itu yang terakhir yaitu persepsi. Persepsi berpusat pada orang itu bermakna bahwa pandangan untuk memahami bahwa setiap orang secara individu itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi setiap orang memiliki kemampuannya dan juga memiliki ciri-cirinya masing-masing. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Zidan atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi dari Saudara Nofenza Yuda. Kepada Saudara Nofenza Yuda, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator, Saudari Dawadera. Baik, di sini saya akan membahas definisi komunikasi. Ya, tidak hanya faktor fisiologis, budaya, dan sosial, persepsi juga dapat terbentuk oleh kemampuan kognitif manusia. Di saat kita berpikir tentang situasi orang lain, mengenai pandangan kita terhadap orang tersebut, serta proses lainnya dalam memahami seseorang atau benda melalui sebuah komunikasi. Ya, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang atau orang lain. Kompleksitas kognitif orang berbeda-beda sesuai dengan jumlah serta jenis pemahaman untuk mengatur dan menafsirkan orang lain dan sebuah situasi. Kognitif kompleksitas mengacu terhadap jumlah konstruksi yang digunakan, seberapa abstrak mereka dan seberapa lama mereka berinteraksi untuk membentuk persepsi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi komunikasi,
di saat kita mengambil sebuah persepsi, yakni pertama yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Contoh, terdapat teman kerja atau teman kita saat kuliah yang tiba-tiba di tengah pekerjaan dia memberikan sebuah lelucon yang mungkin itu lucu dan semua orang tertawa. Mungkin persepsi Anda dan teman kantor Anda berbeda-beda. Anda mengira dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan dia merasa tenang dan happy. Tetapi teman kalian berpersepsi beda, bahwa dia mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau terdapat tekanan sehingga di sela-sela pekerjaannya dia menghibur diri. Nah, dari contoh tersebut, kompleksitas kognitif orang berbeda-beda, sebab faktor yang mempengaruhi juga berbeda. Saat berkomunikasi, orang memiliki bermacam motif untuk melakukan persepsi. Antusiasme serta minat yang diekspresikan sangat mempengaruhi komunikasi. Persepsi yang berpusat pada seseorang mencerminkan kompleksitas kognitif, sebab memerlukan pemikiran yang memiliki jangkauan atau pemahaman yang luas. Next. Nah, ada komunikasi kompeten, ya, yaitu ada kesadaran penuh, saling mempengaruhi, adanya perspektif. Sebagai komunikator kompeten, kita perlu memahami bahwa persepsi dan komunikasi harus saling mempengaruhi. Komunikasi didasarkan dalam proses abstraksi. Didasarkan pada proses abstraksi dari rangsangan yang kompleks. Persepsi kita tidak setara dengan realitas kompleks di mana mereka berbeda-beda, karena realitas total tidak pernah dapat sepenuhnya dijelaskan atau bahkan dipahami, bahwa apa yang dirasakan adalah langkah yang dihapus dari rangsangan karena persepsi bersifat subjektif. Menurut sarjana komunikasi Van Dixon, mungkin membaca pikiran tentang pasangan dalam pernikahan akan tahan lama, setelah itu bersama dalam waktu yang lama. Pasangan mungkin dapat membaca pikiran dengan baik sesuai dengan ketetapan. Jadi yang dimaksud dari Van Dixon, membaca pikiran atau persepsi tidak 100% benar, apalagi dalam waktu yang singkat. Jika ingin mengukur suatu persepsi, kita kepada seorang butuh waktu yang lumayan lama, karena persepsi atau berkomunikasi kepada seorang itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hal ini yang akan menimbulkan sebuah hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Adanya persepsi selektif, yaitu melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi yang lainnya. Kemampuan kognitif, sudut pandang, dan fisiologi itu sangat mempengaruhi apa arti dari sebuah komunikasi. Komunikator yang efektif menyadari bahwa persepsi subjektif dan jangan berasumsi bahwa persepsi mereka sendiri adalah yang satu-satunya benar, itu sangat mempengaruhi dalam suatu perspektif seseorang, bahkan dalam suatu komunikasi. Next, selanjutnya. Ya, pedoman untuk menghindari abstraksi komunikasi, yaitu yang pertama, sadar bahwa semua persepsi itu subjektif. Jadi tidak ada pemahaman yang benar atau terbaik tentang situasi atau seseorang. Jadi jangan mengharap diri Anda itu persepsinya benar, tetapi kita harus saling menghargai dalam berpendapat, dalam berpersepsi. Karena persepsi seorang itu tadi dipengaruhi oleh sosial, budaya, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan persepsi. Kita harus hindari membaca pikiran atau berasumsi bahwa kita tahu apa yang orang lain rasakan. Itu harus kita hindari. Yang ketiga, yaitu itu yang baik untuk memeriksa persepsi yang melibatkan menyatakan bagaimana kita memandang sesuatu dan menanyakan bagaimana orang lain melihatnya. Jadi sebelum kita mengejut seseorang, kita harus mengetahui apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan terlebih dahulu. Itu adalah sikap yang saling menghargai dalam suatu komunikasi maupun persepsi. Yang keempat adalah untuk membedakan fakta dari kesimpulan. Akhirnya kita bisa menghindari suatu bias yang mementingkan diri sendiri. Penting karena dapat membuat kita menganggap diri kita terlalu murah hati dan
orang lain terlalu keras. Kita harus berpikir relevan dan akurat seperti itu. Yang kelima, ketika kita melabeli persepsi selektif kita mengabstraksi atau hanya memperhatikan beberapa dari rangsangan di sekitar kita. Akibatnya kita tidak dapat melihat aspek diri kita sendiri dan lainnya yang tidak disorot oleh label kami. Menyadari hal ini mendorong untuk kita lebih peka terhadap kekuatan bahasa dan untuk membuat pilihan yang lebih dipertimbangkan bagaimana kita menggunakannya. Jadi melabeli perspektif selektif yaitu kita harus menyaring lagi, berpikir secara akurat lagi, mengetahui apakah ini benar atau tidak. Dan untuk masalah komunikasi yang lain sebagainya, kita juga jangan langsung mengejat, jangan langsung langsung memberikan pandangan bahwa ini salah, ini benar. Jadi kita harus beradaptasi karena berkomunikasi itu membutuhkan waktu yang lama, apalagi kita ingin mengetahui persepsi seseorang atau karakter seseorang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kafenza atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kita sudah mendapat pertanyaan dari beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama dengan pertanyaan, bagaimana cara untuk menyatukan perbedaan persepsi? Karena biasanya perbedaan persepsi justru menghambat tujuan dari organisasi. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Saudara Zidan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menyatukan sebuah persepsi. Nah, menurut riset yang ada bahwa ada beberapa cara untuk menyatukan persepsi, yaitu yang pertama itu bisa memahami kondisi lawan bicara dengan lingkungannya. Jadi kita juga tidak bisa langsung menyatakan sesuatu kepada lawan bicara kita, tapi kita juga harus memahami kondisi lawan bicara kita dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Habis itu yang kedua yaitu memahami konteks pembicaraan. Nah, maksudnya ini konteks pembicaraan kita ini kita lihat dulu apakah penting atau bagaimana begitu. Habis itu yang ketiga itu yang lumayan penting juga yaitu melakukan simpati dan juga empati. Jadi kayak kita dalam melakukan komunikasi juga kita harus melihat situasi dari lawan bicara kita, apakah mereka lagi dalam kesedihan atau bagaimana. Kita harus ada rasa simpati dan juga empati yang kita keluarkan agar lawan bicara kita merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Habis itu yang keempat itu ada melepaskan sudut pandang personal. Jadi kita jangan melihat sudut pandang kita sendiri, tapi kita lihat juga sudut pandang orang yang kita ajak berkomunikasi. Habis itu yang kelima itu memahami stock of knowledge lawan bicara. Jadi kayak kita tahu misalnya lawan bicara kita itu ternyata tamatan SD misalnya. Mungkin penggunaan bahasa, tata bahasanya juga yang sekiranya bisa dipahami oleh lawan bicara kita gitu. Kita jangan sok-sokan untuk mengajak mereka bicara yang lebih tinggi gitu supaya memiliki pemahaman yang sama akan hal tersebut gitu. Habis itu yang terakhir yaitu memperjelas maksud pembicaraan dengan bertanya gitu. Habis itu dari beberapa hal yang bisa dilakukan apabila terdapat perbedaan kesalahan persepsi satu dengan yang lainnya begitu. Mungkin itu yang dapat saya menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Zidan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Adapun pertanyaannya, seperti yang kita tahu bahwa kemungkinan persepsi itu bisa saja berubah. Sebutkan kemungkinan yang membuat persepsi berubah beserta contohnya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Saudara Zidan lagi karena Saudara Zidan lebih paham mengenai persepsi begitu. Pada Saudara Zidan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi itu persepsi itu dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Salah satunya itu contohnya nih, apabila adanya perubahan mindset ataupun perubahan dari sekitar tokoh tersebut dan adanya pertambahan pengetahuan dari tokoh tersebut. Nah, itu yang beberapa hal yang bisa mengubah persepsi. Nah, tadi kan dari pertanyaannya itu minta contoh. Nah, misalnya contohnya
si A ini cuma mengetahui bahwa TV aja satu-satunya yang dapat menayangkan acara sinetron. Misalnya, dia mempunyai tayangan sinetron kesukaannya, tapi dia cuma tahu bahwa TV aja yang bisa menayangkan sinetron tersebut. Namun, ternyata setelah dia melakukan riset, habis itu dia tanya-tanya teman-temannya, sekelilingnya, ternyata sinetron kesukaannya dia juga bukan hanya di televisi, tapi ternyata ada di platform yang lain. Nah, itu juga berarti kan persepsinya dia itu rupanya kayak dia persepsinya TV. Ternyata selain TV itu ada juga yang menayangkan. Begitu mungkin contoh bahwa persepsi itu tidak selamanya harus melekat pada diri seseorang, tetapi dengan perjalannya waktu, persepsi tersebut dapat meluas, bahkan berubah dari setiap orang. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudara Zidan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, apakah faktor-faktor dalam persepsi mempengaruhi cara atau karakteristik komunikasi seseorang, baik itu dari sisi, pola kalimat, dan gaya berkomunikasi seseorang? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Nofenza Yuda. Kepada Saudara Nofenza, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sangat benar sekali ya, faktor-faktor dalam persepsi dapat mempengaruhi cara atau karakteristik komunikasi seseorang. Karena individu tersebut tidak hanya berkomunikasi dan berinteraksi dengan dirinya sendiri, melainkan dengan individu yang lain. Hal ini yang membuatnya harus mengikuti lingkungan yang ada dan bergaul dengan lingkungan sekitar. Perlunya adaptasi dengan seseorang atau lawan bicara kita. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang harus berkomunikasi dengan yang lain, dan cara berkomunikasi dengan satu individu dengan yang individu lainnya berbeda-beda, yang memiliki tujuan agar apa yang ingin disalurkan atau yang ingin diberitahu tersambung dan mengerti. Seperti itu. Jadi kita harus saling mengetahui atau memberikan kenyamanan kepada seorang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Adapun pertanyaannya yaitu, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu bentuk persepsi sendiri dapat berupa kegelisahan atau kesedihan dan lain-lain. Apakah bentuk persepsi tersebut dapat dikatakan sebuah proses komunikasi? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Saudara Nofenza lagi ya. Baik, terima kasih ya tentang kegelisahan. Kegelisahan dan kesedihan merupakan salah satu dari proses komunikasi. Dari proses komunikasi itu sendiri ya, adanya ekspresi atau mimik orang yang kita ajak berkomunikasi akan paham apa yang ingin dirasakan dan apa yang sebenarnya kita sampaikan, serta tahu apa yang harus dilakukan kepada kita, yaitu berupa feedback dan lainnya yang sudah dijelaskan atau yang sudah dijawab oleh Mas Jidan tadi, yaitu jika lawan kita misalnya dalam proses kesedihan atau sedang mengalami kesedihan atau kebiasaan, jadi kita harus menunjukkan suatu empati, simpati kepada dia. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi itu sangat mempengaruhi sekali terhadap rangsangan-rangsangan sosial atau perasaan seperti itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Moderator. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban hebat dari pemateri kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Bahwa persepsi dan komunikasi adalah hal yang saling berkaitan, seperti pada sesi sebelumnya, di mana kita komunikasi dan persepsi itu tidak dapat dipisahkan. Komunikasi memerlukan persepsi dalam pelaksanaannya, begitu pula sebaliknya. Jadi proses komunikasi ini tidak dapat dipisahkan ya. Next. Baik, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup presentasi kami dari kelompok 1, izinkan kami untuk membagikan kutipan dari kelompok 1, yakni ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah, dia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. Selanjutnya, ada pula kutipan dari Bill Gates yang menyatakan bahwa saya sangat meyakini bahwa setiap hal yang meningkatkan komunikasi memiliki efek yang amat besar dalam hal bagaimana orang dapat belajar satu sama lainnya dan bagaimana mereka dapat mencapai kebebasan yang mereka inginkan.
Saya Winda Bandira mewakili kelompok 1 izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.